pelajari switch ya. Ya, khususnya hari ini kita pelajari konsep switching dan VLAN. Ya, kita pelajari konsep switching dulu. Jadi, ada dua istilah yang dikaitkan dengan frame yang masuk atau keluar dari antarmuka switch. Ya, jadi kalau switch itu kan bekerja di layer 2. Ya, kalau data di layer 2 itu kita sebut dengan frame. Di frame yang masuk keluar itu berarti ada data yang masuk ke switch atau keluar dari switch. Ya, istilahnya ingress kalau masuk. Kalau masuk itu ingress, kalau egress itu berarti keluar. Ingress dan egress. Nah, penulisan frame oleh switch didasarkan pada antarmuka ingress. Jadi antarmuka ingress itu antarmuka tempat data tersebut atau frame tersebut masuk. Itu yang disebutkan antarmuka ingress. Dan alamat MAC tujuan. Nah, di layer 2 itu ada alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Alamat MAC itu adalah alamat fisik yang terdapat pada interface jaringan, antarmuka jaringan. Ya, jadi penerusannya itu didasarkan pada antarmuka ingress, ya, antarmuka ingressnya dilihat, dan yang dilihat juga adalah alamat MAC tujuan. Switch menggunakan tabel alamat MAC-nya untuk membuat keputusan penerusan. Jadi dalam switch pasti punya tabel alamat MAC. Tabel alamat MAC itu tabel yang memetakan dari antarmuka ke alamat MAC yang terkoneksi ke antarmuka tersebut. Ya, antarmuka itu misalnya port nomor 1 koneksi ke alamat MAC berapa, port nomor 2 koneksi ke alamat MAC berapa. Nah, karena port bisa terkoneksi ke switch yang lain atau ke perangkat yang lain seperti hub gitu ya, maka dalam satu port bisa terkoneksi ke beberapa alamat MAC sekaligus. Nah, ada catatan sebuah switch tidak akan pernah mengizinkan frame untuk diteruskan keluar dari antarmuka tempat frame diterima, yaitu antarmuka ingress tadi ya. Jadi frame-nya tidak akan keluar melalui antarmuka ingress. Makanya tadi di antarmuka ingressnya tadi dilihat juga. Ya, jadi antarmuka ingress dan antarmuka egress pasti beda, tidak bisa sama. Switch akan menggunakan alamat MAC tujuan untuk menentukan antarmuka egress. Antarmuka egress itu yang akan melakukan untuk keluar nanti ya. Ya, jadi tadi dilihat alamat MAC tujuannya. Setiap frame tadi ya pasti kan punya alamat MAC sumber, alamat MAC tujuan. Alamat MAC tujuannya dilihat, kemudian dicocokkan dengan tabel MAC. Sebelum switch dapat membuat keputusan ini, switch harus mencari antarmuka tempat tujuan berada. Di mana itu di tabel alamat MAC. Di sebuah switch akan membangun tabel alamat MAC, juga dikenal sebagai tabel content addressable memory (CAM), dengan merekam alamat MAC sumber ke dalam tabel bersama dengan port tempat frame diterima. Jadi ketika ada frame masuk tadi ya ke port nomor 1 misalnya, maka akan disimpan di tabel alamat MAC. Port nomor 1 dibaca alamat MAC sumbernya berapa. Nah, jadi port nomor 1 terkoneksi ke alamat MAC tersebut. Nah, itu dicatat di situ. Nah, tabel itu nanti digunakan pada saat dia mau mencari alamat tujuannya ini terkoneksi ke port berapa, dicek di tabel. Jadi switch menggunakan proses 2 langkah. Ya. Yang pertama adalah belajar, dia memeriksa alamat sumber. Ya, dia akan menambahkan MAC sumber jika belum ada dalam tabel. Nah, data dalam tabel ini sifatnya adalah dinamis, ya. Jadi tidak statis, tetapi dinamis. Jadi ada batas waktunya, biasanya adalah 5 menit. Jadi setiap 5 menit datanya akan dihapus. Nah, kalau sebelum 5 menit sumber data itu muncul lagi, ya, maka dia akan di-reset. Jadi menyetel ulang pengaturan waktu tunggu kembali ke 5 menit jika sumber ada di tabel. Jadi ketika ada frame masuk tadi, terus dilihat alamat MAC sumbernya, dilihat port ingress-nya masuknya lewat port nomor berapa, dicek di tabel sudah ada belum. Kalau belum ada ditambahkan, kalau sudah ada
waktu tunggunya dikembalikan ke 5 menit, ya, di reset lagi. Nah, langkah yang kedua adalah meneruskan dengan memeriksa alamat tujuan. Jika MAC tujuan ada di tabel alamat MAC, link diteruskan keluar melalui port yang sesuai. Jadi dicek, dicari alamat MAC dalam tabel alamat MAC itu. Nah, ada tidak? Kalau ada, dilihat dia koneksi ke port nomor berapa. Maka frame akan diteruskan melalui port tersebut. Nah, bagaimana kalau alamat MAC tidak ditemukan dalam tabel? Kalau tidak ada di dalam tabel, frame akan di-broadcast ke semua antarmuka kecuali antarmuka tempat frame diterima. Ya, kecuali antarmuka Inggris tadi. Ya, makanya tadi dicek juga ya antarmuka Inggrisnya yang mana. Ya, itu cara metode sweep data dan meluruskan ya. Cara dia membangun tabel alamat MAC-nya seperti itu. Sehingga sweep bisa meneruskan. Nah, di sini ada beberapa istilah yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah domain tabaan atau collision domain. Sweep menghilangkan domain tabaan dan mengurangi kemacetan. Jadi sweep ini secara fungsi kan mirip dengan hub. Tapi hub sekarang sudah tidak ada, sudah tidak visual lagi. Nah, kalau di hub itu ada, jadi domain tabaan. Nah, dengan adanya sweep itu dia menghilangkan domain tabaan dan mengurangi kemacetan. Ketika ada full duplex pada koneksi domain tabaan dihilangkan. Ya, jadi kalau switch-nya bekerja dalam full duplex dua arah, masing-masing arah menggunakan jalur sendiri-sendiri, nah, maka domain tabaan hilang, nggak ada domain tabaan. Kalau ada satu atau lebih perangkat duplex, maka akan ada domain tabaan. Jadi kalau sekarang ini sudah sangat jarang ya perangkat yang duplex. Bagian besar perangkat ini sudah full duplex. Kalau duplex itu dua arah, tetapi cuma satu jalur, jadi gantian. Penggunaan jalurnya gantian. Nah, bisa jadi masing kedua perangkat yang terkoneksi itu ngirim data bersamaan, maka terjadi dataan. Ya. Kalau cuma satu jalur ya terjadi dataan, tapi kalau jalurnya beda-beda antara jalur untuk ngirim dan terima, tidak akan ada dataan. Sebagian besar perangkat, termasuk Cisco dan Microsoft, menggunakan negosiasi otomatis sebagai pengaturan default untuk duplex dan kecepatan. Jadi duplexnya itu apakah half atau full, dan bandwidth-nya itu berapa, apakah 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, dan seterusnya itu akan dideteksi secara otomatis. Sehingga kita nggak perlu melakukan pengaturan kembali. Nah, ini ada istilah lagi domain broadcast. Ya, kita kenal ya, komunikasi itu kan ada unicast, ada multicast, ada broadcast. Komunikasi unicast itu adalah komunikasi satu ke satu perangkat ke satu perangkat. Sumbernya satu perangkat, tujuannya satu perangkat. Kemudian komunikasi yang multicast itu satu ke banyak. Sumbernya satu perangkat, tujuannya beberapa perangkat. Sedangkan broadcast itu komunikasi satu ke semua. Sumbernya satu perangkat, tujuannya adalah semua perangkat yang berada dalam domain broadcast yang sama. Nah, itu makanya dari istilah domain broadcast. Di domain broadcast itu ada domain di mana perangkat tersebut ketika menerima pesan broadcast, dia akan terima semuanya. Domain broadcast meluas ke semua perangkat lapisan 1 atau lapisan 2 di layer 1 atau layer 2 dalam model OSI. Ya, kalau lapisan 1 itu ya masih fisik aja ya, jadi hanya meneruskan aja, tidak melakukan pengecekan apa-apa. Kalau lapisan 2 dia melakukan pengecekan alamat MAC. Nah, hanya perangkat lapisan 3 itu router ya, yang akan memutus domain broadcast, juga disebut domain broadcast MAC. Jadi router atau perangkat lapisan 3 tidak akan meneruskan komunikasi yang alamat tujuannya adalah broadcast. Ya, kalau di switch, kalau tujuannya broadcast, dia akan teruskan. Jadi kalau broadcast itu berarti kalau switch ya, dia teruskan ke semua portnya. Ya, ke semua portnya. Kalau di router tidak akan diteruskan.
yaitu broadcast. Domain broadcast terdiri dari semua perangkat di LAN yang menerima lalu lintas broadcast. Itu definisi dari domain broadcast. Jadi semua perangkat di LAN yang menerima lalu lintas broadcast. Nah, kalau ada router berarti itu sebagai pemisahnya routernya. Jadi kalau frekuensi lewat router berarti domain broadcast-nya berbeda. Tapi kalau lewat switch, ya itu domain broadcast yang sama. Ketika switch lapisan 2 menerima broadcast, ia akan membanjiri semua antarmuka kecuali untuk antarmuka masuk. Ya, jadi kalau switch lapisan 2, karena ada switch lapisan 3 juga ya. Switch lapisan 2 menerima broadcast, ia akan banjiri, dia akan menyebarkan semua flame-nya itu ke seluruh antarmuka kecuali antarmuka masuk, antarmuka ingress-nya tadi, antarmuka ingress. Nah, terlalu banyak broadcast dapat menyebabkan kemacetan. Ya, terlalu banyak broadcast dapat menyebabkan kemacetan dan kinerja jaringan yang buruk. Ya, bayangkan kalau jadi misalnya satu switch ada 10 port gitu ya, terkoneksi semuanya. Kalau ada satu perangkat broadcast dia kan disebar ke 9 port yang lain. Nah, kalau ada 5 perangkat broadcast pada saat bersamaan ya, berarti 5 kali 9, 45. Itu kalau 25. Nah, sekarang kalau semakin banyak yang perangkat yang terkoneksi, misalnya ya, ada 100 perangkat yang terkoneksi, berarti satu broadcast tersebar ke 99 perangkat yang lain. Kalau ada 50 yang broadcast, ya 50 kali 99, ya, semakin banyak. Jadi, semakin banyak yang mengirimkan broadcast, jaringannya akan jadi semakin sibuk. Nah, kalau sibuk ya macet, kinerja jaringannya buruk. Komunikasi broadcast itu yang paling banyak itu di Windows. Ya. Windows, satu fitur Windows yang banyak dipakai di jaringan itu adalah neighborhood. Ya. Jadi kita bisa melihat komputer Windows mana saja yang terkoneksi di jaringan. Nah, mengapa kalau kita bisa melihat? Karena masing-masing komputer Windows itu akan broadcast, dia akan membroadcast dirinya sendiri supaya tetangga-tetangganya mengenal. Ya. Nah, kalau yang Windows yang terkoneksi cuma sedikit ya, 10, 20 cuma sedikit ya. Tapi kalau sudah 100, lebih dari 100 banyak banget. Nanti jaringannya penuh dengan pesan broadcast saja. Makanya ketika digunakan untuk komunikasi data yang sesungguhnya malah masuk. Menambah perangkat di lapisan 1 atau lapisan 2 akan menyebabkan domain broadcast meluas. Lapisan 1 itu repeater, lapisan 2 itu ya switch atau bridge. Jadi penambahan di lapisan 1, lapisan 2 itu memperluas domain broadcast. Nah, kalau domain broadcast makin besar, kemacetan dia juga makin tinggi. Kinerja jaringan juga makin buruk. Nah, bagaimana mengurangi kemacetan? Switch menggunakan tabel alamat MAC dan full duplex untuk menghilangkan tabrakan dan menghindari kemacetan. Fitur switch yang mengurangi kemacetan adalah sebagai berikut. Ada fast spot speed, ada fast internal switching, ada large frame buffer, ada high port density. Ya, kalau biasanya kita beli switch yang kelas desktop, ya kita biasanya nggak terlalu peduli dengan fitur-fitur ini ya, karena kalau switch kelas desktop kan biasanya cuma sekitar 10 pengguna gitu ya. Ada yang 8 port, ya, ada yang 16 port, 24 port. Nah, itu masih kecil, belum terlalu besar gini ya. Tapi kalau kita sudah connect dengan jaringan yang enterprise ya, connect ke ratusan perangkat, nah switch-nya ya perlu kita perhatikan fitur-fiturnya. Lengkapnya kalau kita beli switch yang fitur-fiturnya lengkap, yang bisa punya fitur untuk mengurangi kemacetan jaringan. Nah, itu konsep switch ya, switching ya. Jadi perangkat yang terkoneksi ke switch itu akan berada pada domain broadcast yang sama. Jadi kalau perangkat koneksi ke router akan berada pada domain broadcast yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, itu VLAN. VLAN itu virtual LAN, virtual atau area network. Jadi tadi ya switch
perangkat yang terkoneksi ke switch tadi kan berada pada domain broadcast yang sama lagi. Nah, sebetulnya secara logik kita bisa membagi domain broadcast tersebut dengan menggunakan VLAN. Syaratnya adalah switch-nya itu adalah switch yang mendukung VLAN ini. Tidak semua switch mendukung VLAN ya. Biasanya kalau yang menjual menggunakan istilah switch manageable. Switch manageable itu sebagian besar mendukung VLAN. Jadi kalau kita beli switch manageable, kita cek fiturnya apakah dia mendukung VLAN atau tidak. Kalau switch yang biasa atau unmanaged pasti tidak mendukung VLAN. Nah, kalau dalam Cisco kita kenal ada switch katalis namanya. Nah, switch katalis itu pasti mendukung VLAN. VLAN adalah koneksi logik dengan perangkat serupa lainnya. Nah, VLAN ini menempatkan perangkat dalam berbagai VLAN memiliki karakteristik sebagai berikut. Memberikan segmentasi berbagai grup perangkat di switch yang sama. Ya, jadi dalam satu switch kita bisa bagi dalam grup-grup. Memberikan organisasi yang lebih mudah diatur, jadi kita mengatur jaringannya lebih mudah. Kemudian broadcast, multicast, unicast diisolasi dalam VLAN individual. Ya, jadi tadi kalau kita connect switch itu satu domain broadcast. Nah, kalau pakai VLAN kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa domain broadcast. Setiap VLAN akan memiliki jangkauan pengalamatan IP yang unik. Domain broadcast-nya lebih kecil ya, dengan siaran maksud domain broadcast. Domain broadcast-nya juga lebih kecil. Jadi kita bisa pecah-pecah domain broadcast yang besar menjadi domain broadcast yang kecil dengan menggunakan VLAN. Yang manfaat desain VLAN ya. Jadi domain broadcast lebih kecil, yang membagi VLAN dengan mengurangi jumlah domain broadcast. Jadi tadinya satu VLAN 100 perangkat misalnya. Kita bagi menjadi 2, 50, 50 seperti itu. Dengan menggunakan VLAN. Yang kedua, peningkatan keamanan. Hanya pengguna VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi bersama ini bisa kita gunakan untuk pembagian-bagian. Ya. Misalnya bagian keuangan, VLAN sendiri. Bagian marketing, VLAN sendiri. Dan seterusnya. Ya. Jadi untuk peningkatan keamanan. Jadi data yang bisa diakses oleh bagian tertentu gitu ya. Ya hanya bisa diakses diperangkat di bagian itu aja. Peningkatan efisiensi IT. Nah, VLAN dapat mengumpulkan perangkat dengan persyaratan misalnya staf fakultas, mahasiswa, gitu, atau tadi kita tentukan ke bagian keuangan, bagian marketing, bagian produksi, dan seterusnya. Ya. Tergantung dari bagian apa saja yang dibutuhkan. Nanti dia bisa bagi-bagi dalam satu perangkat yang sama, bisa dibagi-bagi seperti itu kalau kita pakai VLAN. Ada pengurangan biaya, satu switch dapat mendukung banyak grup atau VLAN. Tapi ya tentunya ini switch yang mendukung VLAN juga harganya juga jauh lebih mahal ya dibandingkan switch biasa. Jadi pengurangan biaya ini kalau switchnya banyak ya, kalau enggak cuma satu switch atau bagian-bagiannya banyak. Kalau bagian-bagiannya banyak dan perangkatnya juga banyak, nah baru terjadi pengurangan biaya. Performa lebih baik dengan broadcast kecil mengurangi lalu lintas, tapi dengan broadcast yang besar itu kan membuat kemacetan. Dan mecah-mecah jadi dengan broadcast kecil mengurangi lalu lintas, meningkatkan bandwidth. Dan manajemen yang lebih sederhana. Grup serupa akan membutuhkan aplikasi dan sumber daya jaringan lain yang serupa juga. Nah, jenis-jenis VLAN ini di Cisco khususnya ya. Ada VLAN 1. VLAN 1 itu adalah VLAN default. Jadi kalau kita tidak mengkonfigurasi VLAN, maka sebetulnya saya pakai full screen. Jadi kalau ada yang gabung nggak kelihatan. Oke, kalau ada yang mau gabung lagi, tolong diberitahu ya. Saya pakai full screen jadi nggak kelihatan. Jadi balik lagi ya, jenis-jenis VLAN tadi ya. Kalau kita nggak konfigurasi VLAN di perangkat switch, permisi Pak, router, maka defaultnya itu sebenarnya kita menggunakan VLAN 1. Ya, jadi VLAN itu dibedakan berdasarkan ID, ID-nya adalah bentuk nomor. Nah, defaultnya adalah VLAN 1. Jadi VLAN 1 adalah VLAN default.
Ya, kemudian ada beberapa istilah kalau di situ ya, ada VLAN natif atau VLAN asli. Nah, VLAN asli defaultnya itu juga VLAN 1. Dan VLAN management default juga VLAN 1. Kemarin kita pelajari VLAN management sebaiknya tidak menggunakan VLAN 1, tetapi VLAN 99 kemarinnya. Nah, ya default di sini adalah VLAN 1. Nah, VLAN satunya tidak dapat dihapus atau diganti namanya. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan nama pada VLAN, kecuali VLAN 1. VLAN 1 nggak bisa diberi nama. Nah, jadi biasanya defaultnya namanya adalah VLAN diikuti angka 4 digit angka ya. 01 ya 0001. Nah, selain VLAN 1 ada VLAN data. VLAN data ini adalah VLAN untuk komunikasi pengguna. Permisi, Pak. Data pengguna. Mohon maaf, memotong. Contohnya itu email dan web. Nah, defaultnya adalah VLAN 1. Nah, karena semua antarmuka ditetapkan ke VLAN ini. Jadi kalau di switch, defaultnya semua port itu adalah VLAN 1. Kalau nggak kita konfigurasi. VLAN asli atau VLAN natif, istilah VLAN asli atau natif ini digunakan untuk terang. Jadi kalau di Cisco itu ada dua mode ya. Mode akses dan mode terang. Defaultnya adalah mode akses. Nah, kalau di mode akses kita hanya bisa pakai VLAN natif aja, VLAN asli. Tetapi kalau di mode terang, kita bisa menggunakan VLAN natif dan VLAN terang ya, VLAN yang ada tagnya. Jadi semua frame diberi tag pada link terang. Kalau kita menggunakan mode terang ya, maka frame-nya itu ada tambahan tag ya. Ada tambahan tanda. Pakai protokol yang dipakai 802.1 key atau yang disebut .1 key, .1 key. Kecuali di VLAN asli. Jadi kalau kita pakai VLAN asli itu nggak ada tagnya. Kalau kita pakai mode akses nggak ada tagnya. Tapi kalau kita pakai mode terang, nah maka ada tagnya. Nah, kalau kita pakai mode terang ada tagnya. Tagnya itu berupa ini ya, ID-nya VLAN. ID VLAN ID berapa gitu. Dan ada VLAN manajemen digunakan untuk lalu lintas SSL Telnet dan tidak boleh membawa lalu lintas pengguna akhir. Ya, kalau di switch biasanya pakai SPI untuk switch yang 2. Permisi Pak. VLAN voice, nah VLAN voice ini khusus Cisco ya, karena di perangkat Cisco, perangkat voice untuk Cisco itu ada satu fitur sendiri untuk VLAN voice. Tapi kalau yang non Cisco, ya, VLAN-nya voice dianggap sebagai data juga. Kalau non Cisco, ya, dia dianggap sebagai data juga. Kalau kita mau pisahkan, jadi kita konfigurasi pakai terang. Ya, jadi VLAN voice itu VLAN terpisah, diperlukan karena lalu lintas voice memerlukan kapasitas bandwidth, prioritas iOS tinggi, mampu menghindari kemacetan, delay kurang dari 150 milidetik ke sumber tujuan. Kalau voice itu kalau delay-nya terlalu tinggi, jadi komunikasinya jadi nggak enak, karena ada delay gitu ya. Ada delay tidak langsung. Nah ini di sini standarnya adalah delay-nya tidak boleh lebih dari 150 milidetik supaya komunikasinya nyaman. Seluruh jaringan harus dirancang untuk mendukung voice ini. Nah jadi kalau mau pakai VLAN voice ya perangkatnya pakai Cisco semua. Ya, karena setahu saya ya cuma Cisco yang butuh VLAN voice. Kalau pakai perangkat yang lain, ya kita buat VLAN sendiri. Nah, kita buat VLAN sendiri khusus untuk voice. Jadi tidak ada fitur VLAN voice, tetapi kita bisa buat secara manual. Nah, VLAN terang itu, sebuah terang adalah sebuah link point to point antara dua perangkat jaringan. Jadi biasanya kalau kita menggunakan terang itu untuk komunikasi dengan perangkat jaringan yang lain seperti switch atau router yang lain. Tidak bisa ke PC ya, bukan sebenarnya bukan tidak bisa ya, tetapi biasanya tidak didukung ke PC. Biasa kalau Windows itu tergantung driver ini networknya. Nah, di Windows tergantung driver networknya ada fasilitas untuk terang ya, dia mendukung. Kalau di Linux mendukung ya untuk terang ini. Jadi kalau di Linux bisa kita
pakai perang itu bisa. Tapi kalau di Windows, setahu saya tergantung dari drivernya. Kalau drivernya tidak mendukung ya tidak bisa. Kalau di Linux semua perangkat jaringan bisa, semua network antarmuka network jaringan bisa. Nah, fungsi Cisco ini mengizinkan lebih dari satu VLAN. Jadi dalam satu port kita bisa bagi ke dalam beberapa VLAN sekaligus. Satu port bisa kita bagi menjadi beberapa VLAN sekaligus. Itu kalau kita pakai model terang ya. Kalau kita pakai model akses, satu port ya satu VLAN. Memperluas VLAN ke seluruh jaringan. Jadi kita bisa koneksikan banyak switch, gitu ya. Dan VLAN-nya tersebar ke semua switch tersebut. Secara default mendukung semua VLAN, mendukung terang 802.1. Jadi sebetulnya Cisco punya protokol terang proprietary, tapi sekarang jarang dipakai ya. Sekarang yang umum dipakai adalah yang 802.1 karena protokolnya protokol terbuka yang digunakan oleh semua perangkat jaringan. Jadi lebih banyak dipakai dibandingkan protokol Cisco, proprietary-nya Cisco. Ya, kalau jaringan yang tanpa VLAN itu sebetulnya pakai VLAN default semua ya, VLAN 1 semua. Semua perangkat yang terhubung ke switch akan menerima semua unitas unicast, multicast, broadcast. Jadi kalau kita nyambungkan perangkat switch, dua atau tiga perangkat switch kita sambungkan, gitu ya, itu berarti memperbesar domain broadcast. Domain broadcastnya kita perbesar. Tetapi dengan VLAN ini kita bisa bagi-bagi tadi. Domain yang broadcast kita bisa bagi menjadi beberapa grup domain broadcast, menjadi beberapa kelompok domain broadcast. Nah, itu keunggulan kalau kita pakai VLAN. Dengan VLAN, kalau lintas unicast, multicast, dan broadcast dibatasi ke sebuah VLAN saja. Jadi, waktu kita connect banyak switch sekaligus, tetapi kita bisa bagi-bagi switch tersebut ke dalam VLAN-VLAN. Sehingga dengan broadcast-nya juga terbagi-bagi ke dalam VLAN tersebut. Tanpa perangkat lapisan 3 untuk menghubungkan VLAN, perangkat di VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi. Ya, jadi kalau VLAN-nya beda ya tidak ada ini ya, switch tidak bisa meneruskan komunikasi ke VLAN yang berbeda. Jadi benar-benar ini adalah switch yang lapisan 2 ya. Switch lapisan 2. Soalnya kurang jelas. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Permisi, Pak. Ini teman saya mau join. Bisa tolong CC? Coba ditulis di chat coba. Bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke, saya lanjut lagi. Ya, jadi di switch ini ya, kita bicara, kalau saya sebut switch aja, artinya switch lapisan 2 ya. Karena ada switch lapisan 3. Jadi kalau nggak disebut switch lapisan berapa, itu berarti switch lapisan 2. Oke, ada yang jalan lagi. Ya, nah terus kalau mau berkomunikasi gimana antar wilayah beda ya? Kalau mau berkomunikasi ya pakai router. Ya, jadi VLAN yang berbeda itu sudah dianggap sebagai jaringan yang berbeda, LAN yang berbeda ya. Jadi dianggap LAN yang berbeda. Untuk berkomunikasi membutuhkan perangkat lapisan 3. Perangkat lapisan 3 router. Oh ya, ada juga ya switch yang di lapisan 3 juga ada. Nanti kalau switch lapisan 3 itu akan kita sebut ya, switch lapisan 3 gitu. Kalau cuma sebut switch aja berarti dia lapisan 2. Ya, jadi kalau mau berkomunikasi antar VLAN ya butuh perangkat di lapisan 3 untuk berkomunikasi. Untuk komunikasi antar VLAN kita bahas dari minggu depan. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar setting VLAN-nya dulu. Nah, identifikasi VLAN dengan tag ini adalah ya, untuk protokol IEEE 802.1.
Ya, ukurannya adalah 4 byte. Jadi ada tambahan field tag ini di lapisan 2, ya, di lapisan 2 ada field tag untuk 18.1Q. Ini untuk ini ya tadi ya, yang pakai mode terang tadi ya. Kalau pakai mode akses atau kalau ini apa? Kalau natif atau asli nggak pakai tag ini. Nah, saat tag dibuat FCS, FCS itu kode errornya ya, kode error untuk mengetahui apakah frame-nya itu error atau tidak, akan dihitung ulang ya, karena kan ada tambahan tag tadi. Jadi FCS-nya harus dihitung ulang. Nah, terus setelah sampai ke perangkat akhir, tag-nya dihapus dan FCS-nya dikembalikan ke aslinya, ya dihitung ulang lagi ke aslinya. Nah, tag ada 4 itu, ada tipe, ada user priority, ada CFI, ada pilihan ID. Yang penting bagi kita di sini adalah pilihan ID-nya. Nah, pilihan ID di situ panjangnya adalah 12 bit, artinya dia bisa mendukung sampai 4096 pilihan. Jadi jumlah pilihan yang bisa terkoneksi ya 4096 itu. Dan jasa-jasa untuk terang ini ya. Jadi kalau kita gunakan 8021Q itu berarti terang ya. Pembelian tag biasanya dilakukan di semua VLAN. Penggunaan VLAN asli atau natif ya, dirancang untuk penggunaan lama. Contoh seperti pada jadi ya penggunaan lama, atau kalau kita connect ke perangkat PC misalnya, kalau kita connect ke perangkat PC Windows ya, karena dia tidak support tag, maka dia pakainya VLAN asli atau VLAN natif. Kalau di Linux pun defaultnya pilihan asli ya, tidak akan tidak membaca tagnya, kecuali kalau kita setting untuk membaca tagnya. Kecuali diubah pilihan 1 adalah pilihan asli. Jadi defaultnya itu semua port pakai pilihan 1 sebagai pilihan aslinya. Kedua, ujung link terang harus dikonfigurasi dengan pilihan asli yang sama. Jika kita menghubungkan dua perangkat switch gitu ya, pilihan aslinya harus sama. Setiap terang dikonfigurasi secara terpisah, sehingga dimungkinkan untuk memiliki pilihan asli yang berbeda pada terang yang terpisah. Jadi kan misalnya ada 10 port gitu ya, 10 port 1 sampai 5 pilihan 1, pilihan aslinya dari pilihan 1, 6 sampai 10 pilihan aslinya pilihan 2. Nah, dan kita buat terang-terang juga untuk pilihan 3, pilihan 4 dan seterusnya. Nah, pilihan-pilihan 3, 4 ini bisa kita koneksikan dengan port manapun juga ya. Tidak peduli pilihan aslinya. Jadi pilihan asli yang berbeda-beda pun juga bisa kita gunakan. Nah, jangkauan pilihan switch pada switch katalis ya. Ada jangkauan normal 1 sampai 1005 yang digunakan untuk bisnis skala kecil menengah. Terus ada beberapa pilihan yang dicadangkan ya, itu nomor 1002 sampai 1005. Nah, pilihan ini akan dibuat secara otomatis dan dihapus. Dan pilihan ini disimpan dalam file pilihan dat di flash memori, flash card. Kemudian VTP dapat melakukan sinkronisasi antar switch. VTP akan kita pelajari dalam materi sendiri nanti ya. Belum kita pelajari di materi ini. Dan pilihan yang di atasnya 1006 sampai 4095 digunakan oleh penyedia layanan ISP ya. Disimpan ya, ini untuk perusahaan besar ya, disimpan di running config, bukan di VLAN dat. Mendukung lebih sedikit fitur VLAN dan membutuhkan konfigurasi VTP. Nah, untuk pembuatan VLAN ini ada beberapa perintah di sini. Nah, nanti untuk prakteknya akan saya buatkan video sendiri ya. Untuk yang router kemarin sudah saya buatkan videonya, sudah saya upload di YouTube, bisa Anda saksikan ya, bisa Anda tonton. Kemudian mungkin kalau nggak minggu ini atau minggu depan akan saya berikan tugas. Ya, tugas menggunakan paket tracer untuk konfigurasi dasar di router dan switch. Nah, ini pembuatan VLAN. Ya, membuat VLAN itu di menu global configuration ya. Jadi kita pindah dulu ke menu global configuration. Jadi kalau ini
suite itu nama hostnya, begitu di tanda pagar itu adalah mode privilege accept. Kita gunakan perintah configure terminal untuk masuk ke mode konfigurasi global. Nah, membuat VLAN, perintahnya adalah VLAN ikuti ID-nya. ID-nya berupa nomor berarti 1 sampai 4095. Ya. Contohnya kita kasih nomor aja berapa. Asal jangan 1 karena 1 tadi default. Ya. Kemudian kita bisa kasih nama, ya, name, nama VLAN-nya. Kalau bisa kita kasih nama, bisa juga tidak. Kalau tidak dikasih nama akan diberi nama default. Ya, dia akan diberi nama default kalau nggak ada nama. Oke, terus ya balik ke privilege. Mengapa selalu balik ke privilege ya? Jangan lupa nyimpan ya, sebelumnya ada perintah untuk nyimpan. Setelah kita, karena perintah untuk nyimpan ya, copy running config, start config itu ada di privilege. Nah, itu perintah untuk pembuatan VLAN. Ya, ini contohnya nih. Jadi di contoh ini misalnya kita punya ya perangkat-perangkat PC mahasiswa berada di VLAN 20, kemudian ya ini menambahkan VLAN 20. Jika tidak diberi nama, maka Cisco akan membuat nama default. Nama defaultnya adalah VLAN diikuti 4 digit nomor VLAN. Jadi nomor 20 untuk VLAN 20. Tapi untuk memudahkan ya, lebih enak kalau kita kasih nama. Contoh yang di bawahnya, configure terminal, ini from-nya yang sebelah kiri. Ini di privilege, configure terminal itu makin C-nya kecil ya mestinya, otomatis jadi besar sendiri. Config, dalam config itu berarti konfigurasi global, ini perintahnya VLAN diikuti 20. Ini untuk membuat VLAN-nya seperti ini. VLAN diikuti nomor 20. Kalau VLAN-nya sudah ada ya dia akan masuk ke konfigurasi VLAN tersebut. Jadi kita bisa ubah-ubah lagi konfigurasinya pakai perintah VLAN 20 ini juga. Nah, di menu konfigurasi VLAN kita bisa kasih nama. Nah, kita bisa ganti namanya kalau kita masuk lagi ke menu konfigurasi VLAN nomor 20 lagi. Nah, ini contoh. Ini baru membuat VLAN ya. Baru membuat VLAN, belum bisa dipakai. Nah, setelah VLAN dibuat, dia harus ditetapkan ke antarmuka yang benar, antarmuka yang sesuai. Ya. Jadi, port mana yang akan kita beri VLAN ini? Ini kita pelajari dari mode akses dulu. Mode akses, untuk mode terang nanti setelah ini. Ya, jadi kita masuk ke konfigurasi global pakai perintah configure terminal. Nah, ini kita masuk ke konfigurasi interface, pakai perintah interface diikuti interface ID. Kalau interface ID itu, ya, nama interface-nya gigabit Ethernet, misalnya gigabit Ethernet diikuti nomornya 00 misalnya. Nah, masuk ke konfigurasi interface. Nah, ini untuk mengubahnya sendiri, default-nya adalah mode akses. Tapi untuk memastikan kita berikan perintah ini switch port mode akses. Switch port mode akses, terus kemudian setelah jadi mode akses, kita berikan ini defaultnya adalah VLAN 1 ya, kalau kita nggak kasih perintah ini. Switch port akses VLAN ID. Kalau kita nggak ngasih perintah ini, defaultnya adalah VLAN 1. Untuk selesai, N. Kalau tadi kita sudah buat VLAN 20 ya, kita gunakan VLAN 20. Ini contohnya ini ya, configure terminal, interface FA08. FA ini singkatan dari fast Ethernet. Jadi kita bisa gunakan dua huruf pertama. Kalau fast Ethernet ya FA berarti dua huruf pertama. Kalau gigabit Ethernet dua huruf pertamanya GI. Ya, untuk meningkat seperti itu. Nah, interface ini huruf depan isinya kecil semua. Otomatis berubah jadi besar sendiri. Switch port mode akses atau switch port akses VLAN 20. Tadi kita sudah buat VLAN 20 tadi. Jadi interface FA018 ini terkoneksi ke PC mahasiswa. Ya, karena tadi VLAN 20 itu digunakan untuk koneksikan ke PC mahasiswa. Nah, terus kemudian di PC mahasiswa kita kasih alamat ID. Nah, port akses atau port mode akses ya, hanya dapat ditetapkan ke satu VLAN data.
Namun port access juga dapat diterapkan ke satu voice VLAN ketika telepon dan perangkat akhir terkoneksi switch port yang sama. Ini untuk perangkat Cisco ya. Perangkat Cisco, jadi walaupun kita pakai mode akses, tetapi kita bisa juga tambahkan mode VLAN untuk suara voice ya, voice VLAN. Voice VLAN itu adalah fitur untuk perangkat Cisco. Karena ya belum tentu kita pakai Cisco semua ya, mungkin kita mau gabung-gabungkan dengan perangkat yang lain. Maka di sini juga tidak saya bahas secara detail, cuma sebagai pengetahuan aja bahwa di Cisco ada VLAN voice. Kalau kita pakai perangkat lain ya VLAN-nya kita buat secara manual VLAN-nya. Nah, setelah kita buat VLAN, bagaimana kita ngeceknya? Apakah sudah benar belum? Kita bisa gunakan perintah show VLAN. Lengkapnya nih, show VLAN brief gitu, atau show VLAN diikuti ID-nya, berapa ID-nya, atau diikuti namanya juga bisa, atau juga bisa summary. Kalau brief itu menampilkan nama VLAN, status, dan portnya, satu VLAN port baris. Kalau diikuti ID, nomor ID, ya cuma nomor ID tersebut yang akan ditampilkan. Kalau pakai nama ya, cuma VLAN dengan nama yang sesuai yang ditampilkan. Kalau summary ya bisa berisi ringkasan. Nah, tadi kan VLAN ditetapkan ke port gitu ya. Nah, kita bisa mengubah keanggotaan port VLAN. Jadi tadi saya kasih contoh misalnya port 1 sampai 5 itu VLAN 1, port 6 sampai 10 VLAN 2 gitu ya. Nah, kita bisa ubah caranya dengan masuk ke konfigurasi interface lagi ya. Interface sama interface-nya ya, ikuti nomornya. Kemudian kita masukkan lagi perintah ini, switch port access VLAN, diikuti VLAN ID yang baru. Kalau tadi misalnya 20 mahasiswa, terus kemudian perangkatnya berubah, nggak connect ke mahasiswa lagi, tapi connect ke dosen misalnya. Nah, VLAN dosen berapa? Oh, VLAN dosen misalnya 30 ya, kita ubah jadi 30. Atau kalau kita ingin menghapus ya, kita gunakan perintah no switch port access VLAN. Jadi ada no di depan, no switch port access VLAN. Nah, kalau kita hapus artinya kembali ke VLAN default, ya, yaitu VLAN 1. Nah, jadi kalau kita hapus pakai perintah no switch port access VLAN, nah itu artinya kembali ke VLAN 1 sebagai VLAN default. Yang perintah VLAN show VLAN brief atau show interface FA018 switch port untuk verifikasi asosiasi VLAN yang benar. Jadi VLAN nomor sekian, VLAN dengan ID sekian, connect ke port nomor berapa. Atau balikannya, port sekian itu connect ke VLAN berapa. Seperti itu, kita perlu cek. Seperti itu. Menghapus VLAN, jadi tadi sekali VLAN dibuat ya, dia akan ada terus sampai dihapus ya. Cara menghapusnya, tinggal tambah no di depan. No VLAN ID. Kalau tadi membacakan VLAN ID. Ya. Nah, menghapusnya ditambahin no di depan. No VLAN diikuti VLAN ID yang akan dihapus. Misalnya VLAN ID 20 ya, no VLAN 20. Nah, sebelum menghapus VLAN, tetapkan dulu semua port anggota ke VLAN yang sudah ada. Jadi misalnya tadi kita sudah buat interface FA018 kan ke VLAN 20 tadi misalnya. Nah, sebelum dihapus ya kita ubah dulu VLAN-nya, entah dihapus dibalikan ke VLAN default atau diubah ke VLAN yang lain ya, supaya tetap bisa connect port tersebut. Kalau enggak nanti nggak connect portnya. Nah, kita bisa menghapus semua VLAN dengan cepat dengan perintah ini, delete flash VLAN dat. Jadi VLAN dat ini dihapus, tinggal VLAN-nya berhapus, maka datanya tersimpan di file ini. Ini bisa kita tambahin flash di depan atau juga dilihat VLAN dat langsung tanpa flash di depan. Ini arti perintahnya sama. Kemudian reload switch-nya. Ya, jadi setelah kita hapus filenya, kemudian switch-nya kita reload. Reload itu ya restart gitu ya, restart switch secara hot, misalnya hot overclock saya lupa. Hot start. Jadi tanpa mematikan switch, tanpa mematikan menghidupkan switch. Yang hot gitu.
Nah, untuk mengembalikan ke default public, default public itu berarti kayak baru, switch-nya kayak baru ya. Kayak konfigurasi, belum dikonfigurasi sama sekali, jadi semua konfigurasi mau dihapus semua. Nggak cuma VLAN-nya saja, tapi konfigurasi alamat IP dan sebagainya mau dihapus. Caranya adalah cabut semua kabel data ya, kabel jaringannya semua dicabut, hapus konfigurasi startup config, ya. Hapus startup config-nya, startup config ya, caranya ya delete pakai perintah delete startup config itu di config.txt, config.text dihapus, kemudian hapus VLAN.dat, terus reload perangkatnya. Nah, itu perangkatnya akan seperti baru, seperti belum pernah dikonfigurasi sebelumnya. Ya, itu tadi untuk mode akses. Jadi kalau hanya bisa untuk perangkat Cisco. Ya, kalau perangkat voice-nya bukan Cisco ya nggak bisa. Nah, kalau kita juga bisa ya, satu port itu banyak VLAN sekaligus juga bisa. Pakainya terang ini. Pakainya terang. Jadi kalau mode akses jadi satu port, satu VLAN ya. VLAN-nya VLAN natif, tanpa tag, tanpa tanda. Nah, kalau di mode terang ini nanti ada yang natif, ada yang pakai tag. Jadi perintah konfigurasi terang ini, konfigurasi verifikasi terang adalah ini ya, perintah lapisan 2. Jadi ada di lapisan 2 dan lalu lintas untuk semua VLAN. Jadi terang itu tadi ada tambahan tag di lapisan 2 model opsi. Jadi di frame-nya, lapisan 2 itu di frame, di header frame. Nah, perintahnya kita masuk ke konfigurasi global. Untuk pembuatan VLAN sama ya di mode akses. Yang beda adalah menghubungkan ke interface-nya. Nah, ini perintahnya ini interface, ikuti interface ID. Nah, switch port mode terang kalau di sini. Kalau tadi kan mode akses. Kalau di sini modenya terang. Nah, kemudian kita bisa tetapkan terang natifnya ya, terang aslinya VLAN ID. Kalau tadi kan switch port akses VLAN tadi ya, itu untuk natifnya. Nah, selain natif, selain VLAN asli, kita tambahkan VLAN yang lain. Jadi satu port bisa banyak VLAN. Ya, satu port di sini bisa banyak VLAN sekaligus. Selain natif, ada VLAN yang lain yang nantinya akan ditambahkan sebagai tab. Nah, ini bisa banyak VLAN list, ini bisa banyak kita pisahkan pakai koma. Ya, balik ke build, pakai N. Ya, kalau kita masuk di build accept, itu kesempatan untuk menyimpan konfigurasi. Atau bisa juga untuk ya memverifikasi konfigurasi. Contohnya ini, kalau tadi cuma satu VLAN 20, di sini ada banyak VLAN 10, 20, 30, dan 99. Untuk bagian-bagian yang berbeda. Dan di sini alamat jaringan yang dipakai juga berbeda-beda. Ya, jadi satu VLAN itu satu alamat jaringan tersendiri. Ya, kalau VLAN-nya berbeda, ya alamat jaringan yang digunakan juga harus berbeda. Tidak boleh sama. Kalau sama nanti ya membingungkan dari sisi desain jaringan ya keliru. Gitu. Setiap VLAN harus menggunakan alamat jaringan sendiri-sendiri. Ya, contoh pertanyaan ini ya. Ini sudah masuk di global config ya, konfigurasi global. Terus masuk ke konfigurasi interface, pakai perintah ini, interface FA01 ini misalnya. Mau yang dikonfigurasi FA01, pas setelah 01. Kita aktifkan dulu mode terang, defaultnya mode akses ya. Jadi kalau kita mau pakai mode terang ya harus secara eksplisit kita berikan perintah ini, switch port mode terang. Terus kemudian kita berikan natifnya berapa, natif dengan 99. Ya, load-nya berapa? 10, 20, 30, 99. Jadi, kalau kita pakai mode terang, terus kemudian kita pakai PC Windows gitu ya, maka nanti yang dikenali hanya terang natif aja Windows. Pilihan yang lain tidak dikenali. Soalnya kalau drivernya mendukung, nggak baru bisa dikenali. Kalau kita pakai Linux, kita bisa setting untuk mendapatkan pilihan 10, 20, 30 selain pilihan yang natif 99. Kalau kita connect ke perangkat yang lain, perangkat switch atau router yang lain ya, kita konfigurasi. Defaultnya tetap ya itu ya, pilihan natif yang akan dikenal.
kita harus tambahkan konfigurasi untuk VLAN-VLAN yang lain juga ya, caranya sama supaya bisa dikenali untuk VLAN yang lainnya. Dan ini untuk verifikasinya setelah kita atur mode terang dan VLAN native-nya ya, kita bisa guna perintah show interface FA01 ini, perintahnya disingkat-singkat sweetport. Ini sweetport bagian dari perintah ya. Saya lupa nobelinnya sampai sweetport di sini. Ya, show interface fast ethernet 01 sweetport. Nah, dipastikan ini ya, terangnya itu yaitu secara administratif diatur sebagai terang secara operasional berfungsi, enkapsulasinya double key. Kalau nggak salah sekarang ini sudah default ya double key. Kalau dulu defaultnya masih pakai protokol Cisco. VLAN AC diserta VLAN 99, jadi VLAN natifnya 99 dan semua VLAN yang dibuat di suite akan meneruskan lalu lintas di terang ini. Ya, untuk prakteknya nanti akan saya timbulkan saja lewat video tersendiri. Setelah ulang pengaturan terang default dengan perintah no, jadi tidak tambahin no di depan. Itu balik ke VLAN default ya, satu. Semua VLAN diizinkan melewati lalu lintas ya. VLAN aslinya adalah VLAN 1. Verifikasi pengaturan default dengan perintah show interface faster 01 support. Semua perintah show itu adanya di mode privilege accept ya. Jadi berarti ya, walaupun nggak disebut di sini ya, tapi semua perintah show ada di privilege accept. Semua perintah show akan jalan di privilege accept. Sebagian ada juga yang jalan di user accept. Tapi semuanya akan jalan di privilege accept. Setelah orang-orang ke mode akses dengan perintah support mode akses. Jadi defaultnya adalah mode akses. Jadi kalau tadi diubah ke terang, kalau kita ingin ubah ke default ya ubah lagi ke akses. Ya, itu materi hari ini. Jadi materi hari ini tadi kita membahas konsep suite, kemudian tentang VLAN ya. Ada dua macam VLAN, VLAN mode akses dan VLAN mode terang. Jadi defaultnya adalah mode akses. Satu port itu hanya satu VLAN. Satu port hanya satu VLAN, kecuali kalau di Cisco bisa juga ada tambahan voice ya. Lalu kalau non Cisco ya satu port satu VLAN. Kalau mode terang, selain VLAN native, VLAN asli, bisa juga kita tambahkan VLAN dengan tag ya. Istilahnya adalah